Shalom Bapak Ibu Saudara, bersyukur hari ini kembali kita bertemu. Mari sama-sama kita merenungkan satu bagian kebenaran firman Tuhan, kiranya boleh jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara di hari-hari yang harus kita jalani. Kita perlu kebenaran-kebenarannya, sebab itu yang akan menentukan dan menguatkan kita. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh bertemu kembali. Kami boleh bersama-sama ada dalam renungan singkat. Kiranya kebenaran firman yang boleh kami dengar jauh daripada sempurna, tapi kiranya ini boleh menjadi berkat kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Bapak, Engkau baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, saya tertarik dengan, saya kira bahasan ini atau bagian ini sudah terlalu sering, bahkan sering banget, bahkan kita mungkin tidak hanya mendengar tapi mungkin juga membacanya dan merenungkan dalam renungan-renungan singkat kita secara pribadi, atau juga sekali lagi dalam ibadah-ibadah, dalam kita mengikuti khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan dan lain sebagainya. Ini bicara tentang Bilangan 14 ayat 1 sampai 38. Ini bicara tentang pemberontakan umat Israel. Hari itu diawali dengan mereka semua itu diminta untuk mengintai tanah perjanjian. Dan kita udah tahu ceritanya bagaimana 12 orang diutus, tapi 10 orang berkata sama bahwa negeri itu tidak baik, artinya bahwa mereka tidak mungkin menghadapi negeri itu dengan penduduknya yang cukup kuat dan lain sebagainya. Tetapi kita tahu bahwa ada 2 orang yang berkata berbeda, yang penuh dengan keyakinan dan iman, bahwa apa yang mereka lihat itu bukan berarti bisa mematahkan semangat dan janji Tuhan untuk tetap menghantar mereka masuk di tanah perjanjian. Mari kita lihat beberapa ayat dalam Bilangan 14 ini. Yang kita mau lihat adalah ayat yang kelima. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel yang berkumpul di situ. Jadi semua orang kumpul di situ, mulai kehilangan semangat, mulai nggak tahu lagi harus bagaimana, karena ternyata mereka nggak punya kekuatan untuk punya nyali yang cukup kuat, maksud saya masuk di tanah yang dijanjikan itu sesuai dengan 10 pernyataan 10 orang itu. Tapi ada 2 orang yaitu yang tetap berkata baik tentang negeri itu. Ayat 6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang bicara tentang sesuatu yang membesarkan hati. Apalagi ini bicara tentang sebuah janji yang datang tidak dari manusia biasa, atau dari seorang nabi, atau dari seorang guru dan seorang hamba Tuhan yang hebat. Tapi bukankah janji yang diterima oleh orang Israel ini datang dari Tuhan sendiri? Tapi begitu mereka melihat realita di lapangan tidak sesuai, maka kemudian mereka menjadi ragu apakah janji itu akan tetap berlaku buat mereka. Berbicara tentang janjinya Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, hari itu orang-orang Israel sangat-sangat ragu, bahkan kemudian mereka nangis, merasa tidak punya kekuatan, merasa mereka tidak punya sesuatu yang bisa dipertahankan, merasa bahwa Tuhan, ternyata Engkau tidak seperti yang kami harapkan dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada 2 orang yang punya keyakinan begitu kuat, sebab kalau Tuhan yang janji, mereka tahu Tuhan gak sekedar janji, pasti ada proteksi dan jaminan yang akan diberikan. Sekalipun realita di lapangan bisa menumbangkan semangat mereka untuk mereka merebut tanah itu. Maka Kaleb bin Yefune bilang apa? Negeri yang kami intai itu luar biasa baiknya. Bayangkan kalimat positif timbul di tengah 10 kata-kata negatif dari teman-temannya pengintai yang lain. Kaleb bin Yefune berkata bahwa negeri itu luar biasa baiknya. Dan kemudian dia bilang, jika Tuhan berkenan, kata dia, maka kita akan bisa masuk dan kita bisa akan menguasai, dan negeri itu akan diberikan kepada kita, apalagi negeri ini berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebuah pernyataan positif itu tidak lahir begitu saja Bapak Ibu Saudara, tidak serta-merta keluar begitu saja.
Tapi saya tahu bahwa ini sudah lahir dari sebuah pengalaman iman, baik Yosua, baik Kaleb, bagaimana penyertaan dan bagaimana pertolongan Tuhan di waktu-waktu yang lalu, di tengah ketidakmungkinan segala sesuatu terjadi, tapi bisa terjadi. Maka mereka tetap yakin hari ini pun kalau rasanya nggak mungkin berhadapan dengan orang-orang atau penduduk asli di mana mereka akan masuk di tanah perjanjian itu, tapi mereka tetap yakin janji Tuhan itu punya garansi yang pasti akan ada dalam pertolongan Tuhan sendiri. Maka sekalipun orang-orang itu besar menurut mereka, nggak mungkin dikalahkan berdasarkan kekuatan yang mereka punya, tapi mereka tahu bahwa tanah perjanjian itu sudah diberikan kepada mereka. Maka mereka cuma tinggal mengaminkan perjanjian itu atau janji Tuhan itu dalam hidup mereka. Memang realitanya seringkali sama, bukan, dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Dalam menunggu janjinya Tuhan seringkali kita berhadapan dengan situasi-situasi yang rasanya tidak mungkin kita menggapai janji itu. Tapi ingatlah, tanah perjanjian diberikan kepada mereka karena mereka percaya, diajak lagi untuk melihat kebesaran Tuhan oleh Kaleb dan juga Yosua. Maka bersyukur ketika kita masih belajar diingatkan oleh firman Tuhan tentang dua sosok ini. Dua sosok ini menjadi inspirasi secara rohani kita. Hari ini mungkin kita juga berhadapan dengan hal yang sama. Mungkin ada tanah perjanjian dalam tanda petik yang sedang kita akan tuju, yang itu datang daripada Tuhan. Tapi jangan pernah ragukan, tanah perjanjian itu kelak akan jadi bagian kita. Walaupun hari ini mungkin kita berhadapan dengan realita yang rasanya tidak memungkinkan untuk kita bisa menggapai tanah perjanjiannya Tuhan dalam hidup kita. Mari hari ini Bapak Ibu Saudara, kita semua boleh kembali diberikan kemampuan untuk tetap positive thinking seperti Kaleb dan juga seperti Yosua, bahwa modal awal memang yang paling penting adalah kita berpikir positif, bahwa apapun yang Tuhan kerjakan hari ini, janji Tuhan untuk boleh digenapi dalam hidup kita memang perlu perjuangan dari kita. Gak selamanya harus mudah, tapi Tuhan izinkan semua terjadi, bukan berarti Tuhan gak sayang, tapi justru karena Tuhan sayang sama Bapak Ibu Saudara dan saya. Maka rebutlah tanah perjanjian itu dalam hidupmu, tapi dengan catatan jangan pernah ragukan segala janji yang Tuhan sudah berikan. Kita percaya jaminan yang iya dan amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara saat ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami dengar saat ini, dan biarlah ini boleh jadi kekuatan buat kami. Mungkin hari-hari ini kami sedang menunggu tanah perjanjian itu, kami sedang menuju ke sana, kami mau masuk di tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Tapi mungkin hari ini kami berbenturan dengan kenyataan bahwa rasanya terlalu sulit untuk kami menggapainya. Tapi biarlah pelajaran berharga dari Yosua dan Kaleb, dua pengintai yang selalu berpikir positif dan berkata positif, bahwa mereka tetap meyakini janjinya Tuhan itu pasti ya dan amin. Biarlah ini juga boleh jadi sebuah perenungan tersendiri buat kami. Hal yang sama, mari Roh Kudus meteraikan itu dalam hidup kami. Janji Tuhan kiranya boleh nyata dalam hidup setiap kami Bapak Ibu Saudara yang hari ini mendengar renungan singkat ini. Berkati mereka dalam pergumulan menuju tanah perjanjian mereka masing-masing. Mungkin Tuhan sedang menjadikan sesuatu yang sampai hari ini belum mereka lihat, tapi kiranya kekuatan iman dan percaya boleh tetap ada pada setiap mereka. Mari arahkan mata hati kami terus hanya melihat kepada kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati hari ini, dan kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran itu menyertai hati dan pikiran kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.